Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Bapa yang selalu baru atas kehidupan kami, rahmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami, menguatkan langkah-langkah hidup kami. Terlebih lagi Bapa, firman-Mu yang hidup, yang akan beracara lebih dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba, urapi kami semua Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Matius pasal yang kelima, ayat ke-10 sampai ke-11. Matius pasal yang kelima, ayat 10 sampai ke-11 dikatakan situ, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana ini adalah khotbah Yesus, dan ini adalah perkataan Yesus sendiri yang mengingatkan kita bahwa orang-orang yang dikatakan berbahagialah orang yang tetap hidup. Dikatakan sini orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini berbicara bagaimana kita bisa tetap hidup sesuai dengan kebenaran, hidup mempertahankan kebenaran walaupun banyak situasi kondisi saat-saat hari ini. Kalau kita bisa lihat, banyak yang bisa mempengaruhi hidup kita supaya kita tidak bisa hidup lagi dalam kebenaran, dan dikatakan kita mempunyai kerajaan surga. Bahkan di ayat yang 11 dikatakan, berbahagialah jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini berbicara juga bagaimana kita bisa tetap mempertahankan iman di apapun itu, karena Tuhan kita walaupun kita dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat, tetapi kita dikatakan berbahagia. Ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus tetap hidup dalam kebenaran. Terlebih lagi kita jangan menyangkal iman kita walaupun dalam keadaan yang susah maupun yang kita dicela, kita dianiaya, dan kita sudah tahu bahwa kita selama kita di dunia ini kita akan menanggung namanya penderitaan, karena dunia ini menolak Dia, menolak kebenaran itu, menolak Dia. Dan ini yang kita harus siapkan, bahwa bagaimana kita tetap bisa mempertahankan iman kita, terlebih lagi bagaimana kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini mengingatkan kita, apapun itu semua orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran, mereka harus tetap mempertahankan standar kebenaran. Itu berbicara tentang keadilan, kesucian, dan tidak berkompromi dengan hal-hal yang berbau dunia, berbau keinginan daging yang dikatakan di dalam gereja pun ada. Makanya dicontohkan banyak seperti orang-orang fasik yang tetap masih kompromi dengan cara-cara hidup yang tidak baik. Dan ini mengingatkan kita, kalau kita melihat di Wahyu juga, bagaimana ada jemaat yang dikatakan Tuhan mencelah mereka. Bahkan di Pergamus, kalau di sana kita bisa melihat mereka tidak menyangkal iman mereka tetapi dikatakan di situ, kalau di jemaat Pergamus di Wahyu pasal yang kedua dikatakan mereka tetap tidak menyangkal iman mereka tetapi mereka dikatakan mempunyai pengajaran yang salah. Mereka menganut ajaran Bileam. Ada di antara mereka menganut ajaran Bileam, yang itu dikatakan hidup berhala, hidup dalam persinahan. Ini dikatakan mereka kompromi walaupun mereka mempertahankan iman. Kalau kita melihat tadi di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, dianiaya karena tetap mempertahankan iman. Bahkan di ayat 10, tapi di ayat 10-nya mereka tidak sesuai dengan ayat 10 ketika mereka tidak bisa mempertahankan kebenaran. Dan ini terjadi di Pergamus, begitu juga di Tiatira. Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana di Tiatira mereka bisa melihat mereka hidup dalam persinahan juga, menyesatkan. Bagaimana ada dikatakan di situ di ayat yang Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala.
Ini kita diingatkan bagaimana jemaat yang ada di Tiatira maupun yang di Pergamus, mereka kompromi dengan dosa, mereka kompromi, mereka hidup dalam berhala, mereka hidup dalam persinahan, sehingga mereka tidak bisa mempertahankan kebenaran itu. Kalau tadi kita melihat bagaimana khotbah Yesus bahwa berbahagialah orang yang tetap hidup dalam kebenaran, hidup yang tetap mempertahankan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbicara bukan hanya dianiaya oleh fisik, tetapi kadangkala kita bisa dicap jelek di dalam gereja ketika kita mempertahankan kehidupan dalam kebenaran, karena kita tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah. Tapi inilah mengingatkan kita bagaimana untuk tetap hidup di dalam kebenaran, hidup tetap mempertahankan iman kita, karena kita disebut kita akan berbahagia, terlebih lagi karena kita akan dikatakan sini kita yang mempunyai kerajaan surga. Kita akan masuk kelak di kerajaan surga karena kita tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, tidak kompromi dengan apapun itu, terlebih lagi tetap bisa mempertahankan iman. Jangan sampai terjadi seperti jemaat Pergamus maupun di Tiatira, mereka benar mempertahankan iman tetapi mereka kompromi dengan dosa. Ini mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mempertahankan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang syukur berterima kasih Bapa, dalam firman yang menjadi rema atas setiap kehidupan kami, agar kami tetap mempertahankan kehidupan yang benar. Kami tidak kompromi dengan hal-hal yang salah Bapa, yang menyakiti Engkau Bapa, karena kami tahu Bapa, firman itu ya dan amin atas setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami yang mempunyai kerajaan surga, ketika kami bertahan hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dengan hal-hal yang salah Bapa. Terlebih lagi Bapa, kami tetap mempertahankan iman kami. Kami disebut berbahagia karena kami akan mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tolong kami, mampukan kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami berjalan bersama sesuai dengan kebenaran-Mu, tidak kompromi dengan hal-hal yang salah. Tolong kami semua, Allah Roh Kudus yang pegang tuntunan kami. Inilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.